sanes bade culangu Heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulung daru masa santri kalongan sanes kirang hormat ugu ngalap berkat bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat. Mudah-mudahan jamaah Guari Budaya sehat semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan amin. Di pondok pesantren, alim ulama, para asatid. Betul. Alhamdulillah kemarin yang di Singaparna waktu kita roadshow pesantren. Oh iya. Kang nonton Guari Budaya. Gitu ya. Saya bilang entong. Nah, gitu. Kenapa? Oh, tara nyawer. Nyawer. Enggak apa-apa, Pak. Aturun ke Les Bumi Jawa Barat, ke Pak Ketua, Pak Kiai Dadan Madani. Yang jadwalnya padat. Betul, jadwalnya. Sekarang lagi rapat di PWNU. Di PWNU. Ya, betul. Untuk NU Jabar Channel, terima kasih. 5 Production. Jarum coklat 2,5%. 2,5% milik kaum duafa. Ada rokok. Yang itu dong. Yang mana ya? Maaf ya, Anda duafa kok milih? Selera saya dong. Selera saya sih, Pak. Punya selera tuh duafa juga. Betul. Ya, itu. Anda walaupun miskin harus gaya. Ya, Ya, harus tetap punya selera. Iya, Oke. minimal itu minimal. Mau yang mana Kin? Sok. Yang Ekstra sebelah sini dong. ya. Ekstra. Oke. Mempertahankan kewibawaannya Oke. gitu loh maksudnya. Ya. Sus. Ini udah dibuka nih. Apa-apa. Itu aja, apa ya? Itu aja yang udah dibuka aja. Gak apa-apa. Oke, nih. Lah, jangan 1 dong, Pak. Oh, Gak cukup. Iya, iya. 2,5%, Pak. Ya, oke. Ya Allah. Oh, untuk Vintage Bandung, terima Vintage kasih Bandung, juga ya. betul. Ya. Banyak untuk ini dari 5 nih beli baru. Oh, baru? Iya. Wis. Terus saya juga berat banget nih tangannya. Enggak, masih licin ya? Enggak, ini apa? Baru. Bapak kok banyak yang ngasih? Dari mana, Pak? Bapak banyak yang ngasih, pasti ngasih kan? Kalau saya banyak yang ngasih, Hah? bukan saya gaya. Apa tuh? Berarti saya miskin dong. Iya, berarti Bapak yang duafa. Bisa dikasih orang. Iya benar. Berat banget ini. Waduh. Masih ada plastik. Masih ada plastiknya. tutup Bapak lagi. orang malu, Pak. Jangan malu-maluin dong, plastiknya masih ada. Saya mah orangnya mempertahankan originalitas. Oh, Gitu iya, dulu. Oke. Bener-bener. Oke. Baca dong marahnya. Apa itu? Nggak pakai kacamata gue. Ager. Hah? Yang suka naik gunung-gunung. Eiger, Pak, Eiger. Kan kehalangin jarum baru saya nggak kebaca. Jangan gitu, Pak, nanti dibalikin lagi. Eiger, Pak. Eiger tuh dibuka dulu tuh. Ini kondomnya nih. Ya namanya Iya, pembesuk kondom. Kok namanya bener. Otaknya jorok. Enggak. Bapak dari kemarin sih ininya Eiger mulu. Ya. Iya, kenapa? Dua apa sih? Kalau jamaah Guari Budaya paham ya bahwa di dalam Islam itu ada fikih, ya kan? Fikih. Ada fikih. Ini Notonegoro Bukan. Bukan. apa itu? Itu ceki. Itu ceki. Aduh, mohon maaf. Ya. Fikih itu hukum Islam. Oke. Jadi saya tuh ternyata belajar hukum Islam Ke waktu di STHB. Oke. STHB. Sekolah Tinggi Hukum Bodor. Bandung, Pak. Ke Modor. Makanya saya mah gini hasilnya. Oh iya bener. Nanti ada alumninya bener dia Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Oke. Gitu. Nanti ada ahli. Kalau saya kan Sekolah Tinggi Heureuy dan Bodor STHB. Oke. Gitu. Nah, jadi saya ingat ternyata memang kita pun yang masuk Fakultas Hukum harus belajar hukum Islam. Oke. Hukum Islam. Harus juga itu. Betul. Ada orang mikir kita belajar politik, belajar hukum negara, hukum tata negara. Di dalam Islam disebutnya kan itu bab siasah. Oke. Jadi boleh gitu loh. Jadi wajar ketika orang-orang berpikir juga orang masuk fakultas hukum kemudian jadi pengacara sampai ada idiom bahwa pengacara itu yang membengkokkan yang lurus dan meluruskan yang bengkok. Iya ada gitu. Begitu. Iya. Padahal
tergantung bengkoknya ke kiri apa ke kanan. Nah, itu kan. Iya kan? Iya, bener. Supaya tahu apa intip dia ke kamar mandi. Nah, Dia dipegangnya sama yang kanan apa yang kiri gitu loh. Itu Bapak itu gimana? Itu. Nanti kita Oke. tanyain. Kita tanyain. Ya. Ya kan? Bapak pegangnya yang kiri yang kanan itu kan. Betul. Dan bocoran salah satu orang yang menginspirasi saya, Kang Kodel S2-nya apa? Masih seni. Seni, masih Seni, di seni. betul. Itu Iya. kan Kang Alex dulu seni juga Seni, ya kan. seni. Nah, pasti semua orang punya motivasi sendiri itu kan. Ya. Iya. Saya termasuk orang yang menginspire ke orang yang nanti saya panggil beliau. Oh gitu? Hah? Wah, Betul. Bapak ini. Dia baong. 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 Orang lain, saya tuh korban beliau sebetulnya. Jadi masih. benar. Nanti akan saya cross check ke dia. Oke. Pukul. Jangan, cuma bapak gitu Bapak tadi. gini barusan. Cross check gitu nggak? Mana berani sebegitu? Dia penasihat gangster juga. Oh, bahaya. Gimana? Bahaya. Gulung weh. Jadi saya waktu ujian, menjelang ujian, Ya. saya belajar gitu tekunnya. Dia mah roadshow ke teman-temannya yang sedang belajar. Oke. Ngapain? Ngapain belajar, mendingan jalan-jalan kan minggu tenang gitu. Bener juga. Oh iya kan suka ada minggu tenang. Minggu Bener. tenang. Suka ada minggu Dia tenang. traktir sama dia semua senang-senang. iya. Wah. Pas ujian, blek semuanya. Blank. Dia A. Loh, kok bisa gitu kan? Itu, nah. Ternyata kata beliau, justru minggu tenang dipakai senang-senang karena belajar tuh sebelum minggu tenang. Oke. Dia mah belajar memang dari dulu gitu. Iya. Kenapa tapi kita nurut ke dia waktu itu ya? Bapak. Akhirnya dia cum laude. Ya. Saya mapala. Mahasiswa paling lama. Enggak cum laude. Kalau bapak cum laude ke laut. Oh iya, Ke laut, benar. ke laut Benar, aja. benar. Iya. Gitu kan. Beliau adalah dok haji. Dia udah haji duluan. Iya. Sementara kamu kan hejo. Iya, hejo. Hejo Tihang. Hejo Tihang. Dr. Haji Efran Helmi Juni SHM Hum. Ya. Komedian juga dong. Yang mana? Itu Hum. Master humor bukan. Humaniora. Oh, mani. Pekerjaannya adalah advokat dan konsultan hukum. Oke. Ini penting nih. Beliau itu ibunya tuh guru ngaji. Iya, guru ngaji ibunya. Iya. Tapi bapaknya bandar bus. Apa hubungannya ngaji dengan bus? Iya, makanya apa hubungannya? Ada. Apa tuh? Ada bus doa ibu itu gara-gara ngaji itu. Oh, iya betul Pak. Bisa aja. Ada. Iya. Saya kan master MIKO. Oh iya sih. Master ilmu kompor. Komedian tetap. Iya. Tapi beliau Haji Efran itu sekolah SD-nya tuh di Saverius. Nah ini. Ya kan? Itu yang jadi penasaran. Itu. SMP-nya Saverius juga. Saverius itu salah satu tokoh penting ya sebetulnya di agama Katolik. Ya. Namanya biasa pakai FX. FX. Ya. Franciscus Saverius. Ya, Gitu loh. betul. Tuh, literasi makanya. Ya. SMA-nya di SMA Negeri 5 Bandung. Jauh. SMA 5. Ya. Dari Palembang ke Bandung. Sedangkan orang Bandung suka gini. Sing jauh Sakasabrang ke Palembang balik-balik bak kerupuk saya gitu kan. Betul. Ya. Orang Sunda tuh sering gitu ya. Sering gitu. Si Sinjarau si Kasabrang ke Palembang. Nah, di Palembang itu diginiin lagi. Ding. Jog balik lagi. Ding. Balik deh ke dia. Oke. Balik lagi. Gitu. Ya. Dan SMA negeri kalau nggak salah ada organisasinya yang Dewan Keamanan SMA 5 nanti kita tanya ya. Oke. Ada. DKM-nya ada. Bukan DKM, Dewan Keamanan. Iya. Kalau DKM kan Dewan Kemakmuran, Bukan. keluarga. Bukan. Apa dong? Dede Kodel Manajemen. Saya boleh ngomong kasar nggak? Enggak boleh. Jangan. Tahan. Pengen, Tahan. Jangan. sekali lah. Jangan. Depannya doang. Jangan. Depannya doang. Jangan. Gop. Oh, Oke. kalau gitu enggak apa-apa. Enggak apa kalau gitu. Boleh kalau boleh. Tahun 93 lulus 93 nih. Ya. Sarjana Hukum Keperdataan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, ya kan. Dia cum laude lulus tercepat. Teman-temannya waktu tahun 93 belum lulus. Pakai ranking enggak itu? Oh enggak, dia udah pakai mobil. Oh, udah pakai mobil. Dia benghar. Makanya kan tadi waktu ujian yang raktir. Iya benar. Oke. Udah ditraktir temennya bleeng enggak lulus. Ini parah juga nih orangnya sebenarnya. Provokator gitu. Provokator tahun 2000 masuk pasca sarjana hukum bisnis S2-nya di Universitas Katolik Parahyangan tuh. Ke Katolik Parahyangan. Betul. Ya kan? Doktornya pun saya ketemu Sama beliau di- waktu istri saya wisuda.
Oh, ya. Iya. Emang istri Bapak di mana? S2-nya di Unpar juga. Di Unpar juga? Ketemu sama beliau. Jadi istri saya di wisuda tuh lagi perutnya buncit. Duh, mantap dong. Iya. Dua wisudanya ya. Kok bisa? Pendidikan wisuda, ini juga wisuda kan. Betul. Betul juga. Si Ucok, itu si Ucok. Sucok. Oh, si Ucok. Sucok. Dan keluarga saya tuh lawyernya ya beliau. Pernah berurusan dengan hukum? Pernah berurusan dengan hukum ya, Bunda? Mertua saya. Mertua saya. Nah, anehnya istri saya manggil ke teman saya, Om. Kak Aing bebek wae. Ini kan aneh. Ini kan dunia yang aneh gitu. Iya kan. Tahun 93 sampai 94 masih asisten pengacara di LBH Kosgoro. Tapi beliau hebat. Tahun 95 sudah mendirikan kantornya sendiri. Kita harus masuk tuh LBH. Apaan? Lembaga Bantuan Humor. Oh iya betul. Oh iya betul. Harus dong kita masuk. Betul. Iya. Kemudian Direktur Kantor Hukum Dharma Karya, dan Dharma Karya nanti saya akan tanya ke beliau karena saya pun alumni Dharma Karya waktu itu. Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ. 2006 sampai sekarang. Kemudian dosen luar biasa STHB 2006 sampai sekarang. Kemudian pengajar dan instruktur di Peradi. Persatuan Advokat. Inilah. Nah, Bapak kalau Bapak itu kan dosen luar biasa ya. Kalau Bapak kan dosen biasa di luar ya. Enggak apa? Saya dosen biasa-biasa. Saya orang yang biasa-biasa. 98 sampai sekarang managing partner kantor advokat dan konsultan hukum Efran Helmi Juni and Associate. Ini sudah mulai ke Setrasari ke sana. 92 93 Senat, ketua Senat loh. Senat mahasiswa. Saya ikut kampanye waktu itu. Saya yang berantemnya malah. Wah, tanya nanti. Bapak dibayar berapa? Nggak, loyalitas. Oh, loyal. Kan bayar berapa yang berani batemnya. Waktu kemarin dia nyalon waktu jadi ketua IKA, yang kedua kalinya, saya ngegebukin yang lain yang kampanyenya. Tanya beliau nanti. Proses hukum ini dia yang tetap berjaya, saya yang dibui, Pak. Saya itu gitu orangnya. Brother. Iya. Loyal. Mungkin goblok sih sebetulnya saya. Nggak boleh kasar. Buat saya. Oh iya. Tahun 19 sampai 98 Biro Hukum DPC Kosgoro Bandung, kemudian Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Hukum DPP Asosiasi Advokat Indonesia. 2005 sampai 2010 anggota bidang organisasi DPP Asosiasi Advokat Indonesia. Beliau di dunia itu ya praktisi hukum, ketua komite tetap bidang advokasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten. Tuh, Kadin Banten. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang AAI atau Asosiasi Advokat Indonesia 2012 sampai 2020. Nah, ini saya bilang Ketua Umum Ikatan Alumni STHB, IKA Alumni ya. IKA Alumni IKA STHB. 2013 sampai 2018 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Bandung. Sampai Sekjen. Nih sampai 2021 Sekjen AAI Indonesia Pusat ya. 2022 sampai 2027 Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile. Ting naon maksudnya Officium Nobile-nya? Officium Nobile. Office itu kantor. Nobil itu bergerak. Itu mobile Pak, itu mobile. Itu mobile ya. Nobil itu Nobile lebih ke ini itu sih. temennya Doraemon. Nobita. 2012 buku Filsafat Hukum. Bukunya yang lain banyak tapi beliau pengen ya udahlah Filsafat Hukum aja yang ditulis. Kenapa itu biar orang nggak ngerti sebenarnya. Jangan-jangan ini Nero, bukan? Bukan. Nah yang ini yang nggak kebaca. Memang ada Pak. Emang nggak ada tulisannya. Aduh, Kang Kodel tolong di. Saya panggil dulu ya. Dipanggil. Sudah di teras tadi. Saya panggil dulu deh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat Kang Haji. Sehat alhamdulillah. Kang Haji Efran ini. Aduh. Tinggi gede ya. Iya. Kamu belum pernah digampar tangannya segitu? Kebayang. Jangan. Kang Haji sehat. Alhamdulillah sehat Kang Sony. Aduh. Kemarin ada tim Guar Budaya curhat. Kang di WhatsApp nggak ngebales katanya. Saya senyum aja.
dia mungkin lagi sidang, saya bilang. Padahal saya tahu mungkin dia lagi golf sebetulnya, bukan lagi sidang. Atau lagi memprovokasi teman-temannya tadi. Oh iya, jangan ini bingung tenang itu. jadi jangan ujian, jangan ngapalin itu. Mungkin. Gak ngerti saya orang ini gimana. Lagi di pengadilan yang pasti Kang Bebek. Kemarin tuh lagi sidang ya. Di Semarang, Di Semarang. Iya. Oh, pantesan. Dari Semarang kemudian ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, baru ke Bandung lagi. Iya. Ini luar biasa. Saya jadi penasaran, Kang Efran. Jika seorang pengacara begitu sibuknya, maka logikanya manusia bermasalah dengan hukum tuh banyak banget. Banyak. Bukan hanya bermasalah, tapi dimaknai dengan manusia banyak yang butuh hukum. Banyak yang butuh hukum. Jadi si A dengan si B mau bikin satu transaksi kerjasama, butuh lawyer membuat perjanjian yang harus apa sih pengennya si A, apa sih pengennya si B. Bukan hanya sekedar sengketa. Sengketa. Bang acara itu bukan berarti hanya sekedar ngurus sengketa ya. Iya, bukan. Tapi sebelum ke masalah profesi, ini unik. Sekolah di Katolik, kemudian hanya satu yang urusannya dengan sekolah negeri itu SMA 5 saja. SMA 5. Ya. Betul. Aneh loh ya. Iya, makanya. Apa memang SMA 5 yang hanya mau nerima dari negeri doang? Memang ada pengecualian. Oke. Dulu ibu itu hampir semua keluarga disekolahkan di sekolah Katolik. Oke. Padahal ibu sendiri kan guru agama. Iya. Tentu ada pertimbangan sih kenapa sih anak-anaknya harus sekolah di sekolah Katolik. Terus saya tanya ibu, kenapa kok pulang sekolah saya harus disuruh ngaji, udah aja sekolah di sekolah agama sekalian. Iya. Enggak nak, artinya di sini kamu harus belajar yang namanya disiplin katanya. Biar tertib. Jadi emang sekolah di agama nggak tertib, bukan nggak tertib, jamnya beda katanya. Ya udah saya ikut. Jadi kalau dulu di sekolah yang lain mungkin masuk sekolahnya itu jam 7.30, tapi di sekolah Saverius itu jam 7 sudah masuk. Sudah disiplin, tertib. Jadi itu pertimbangan, dan memang ya secara ini memang baik lah. Materi-materi pendidikan. Secara sistem pendidikan bagus. Bukannya sekolah negeri nggak bagus, tapi memang pada saat itu memang sekolah Katolik waktu itu sekolah Saverius itu memang salah satu sekolah yang favorit lah. Itu kan masalah pilihan saja sebetulnya. Dan mahal sekolah Katolik. Sombong. Ini saya mah milih mahalnya itu. Milih mahal. Oke. Bapak dulu di mana? Di Bedeng kan? Sekolahnya. Iya sih, betul. Jauh Pak. Dia nggak tahu. Salah satu SD favorit di kota Bandung SD Negeri Sejahtera, di Jalan Sejahtera sana. Saya di situ. Sekolah. Sekolah. Iya. Kemudian ke SMP Negeri 10. Dari situ name saya jeblok cuma 28. Maka saya sekolah ke kabupaten sama Balai Endah. Tapi masih diterima di situ. Masih diterima karena bibi saya wakil kepala sekolah. Harusnya sih enggak sebetulnya. Harusnya enggak. Karena bibi saya wakil kepala sekolah, jadi udahlah ada jatah gitu. Oke. Dan alhamdulillah dilalui dengan kelas 1 tuh ranking pertama dari terakhir. Jadi dari 45 tuh saya yang ke 45. Tapi Bapak bangga. Gila, anak saya meneruskan tradisi itu. Benar-benar ada contohnya ya. Si Ucok tuh meneruskan tradisi bapaknya. Ucok, jangan kau ikutin Bapak Ucok. Pride. Oke. Tapi tetap pas giliran masuk klub motor, saya tetap ketar-ketir gitu loh sebetulnya. Kacau juga nih gimana ya. Kang Haji, apa yang unik dari Fakultas Hukum sehingga banyak orang yang menyangka bahwa anak-anak Fakultas Hukum itu tidak belajar hukum Islam. Kita tidak belajar hukum Islam. Kalau nggak salah Al-Fatihah untuk Bapak Haji Taifor Yusuf yang itu dosen kita. Waktu itu kita belajar juga tentang hukum Islam. Belajar. Ya? Nah, apa yang ternyata di prakteknya tuh seperti apa, Kang Haji? Iya, jadi memang apa yang kita terima pada saat kita sekolah itu kan masih memang dalam tataran teoritik. Betul. Ya. Jadi sumber hukum Islam itu apa? Ya. Kemudian kaitan-kaitan hukum Islam dengan keseharian kita apa? Betul. Jadi sangat sederhana. Misal
pernikahan. Iya. Padahal kita belajar ada undang-undang tertentu, tapi pernikahan itu harus seperti ini. Betul. Terus yang lainnya waris Islam itu bagaimana. Jadi betul. Itu kita belajarin. Cuman memang di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, di mana kita sama satu alumni. Alhamdulillah. Materinya itu tidak begitu banyak, karena aja hukum Islam 1, hukum Islam 2. Ya. Jadi memang kita mendapatkan secara global saja. Betul. Tinggal pertanyaannya mau nggak kita kemudian mengambil inisiatif memperdalam sih. Betul. Tadi disinggung mengenai sumber hukum Islam itu kenapa sih kaitannya dengan hukum nasional itu apa? Betul. Misal Undang-undang pokok perkawinan kan basicnya tetap dari situ ya. Basic dari situ, termasuk dalam pembentukan hukum nasional. Sumber hukum nasional itu salah satunya hukum Islam dan hukum adat. Jadi pembentukan hukum nasional itu bersumber dari hukum agama, artinya dalam hal ini hukum Islam dan juga hukum adat. Jadi norma hukum agama itu luar biasa dalam perspektif membangun hukum positif di Indonesia. Norma bukan hanya sekedar rujukan, tapi memang sumbernya dari situ. Wah tuh, jadi kita anak-anak santri itu masuk fakultas hukum bahkan bagus ya. Harus. Jadi apalagi kalau anak-anak santri yang basicnya sudah ada, basic dasar di fikihnya sebegitu jago, fikihnya sudah begitu jago, kemudian dia meneruskan sekolah, masuk sekolah hukum, entah di mana saja, itu tambah kuat. Karena basic dasarnya, basic knowledge mengenai hukumnya Islamnya sudah ada. Di tingkat kuliahnya ya dia menjadi lebih lengkap lah ininya. Itu lebih menarik. Apalagi nanti misalnya selesai jadi sekolah di Fakultas Hukum, dia ingin menjadi legislator. Salah satu ini kan di DPR itu kan fungsi legislasi membuat undang-undang. Karena ilmu dasar agama Islamnya sudah kuat, sekolah hukumnya sudah bagus, membentuk undang-undang, peraturan, ya nilai-nilai Islam itu kan bercermin, diaktualisasikan dalam membentuk berbagai macam aneka peraturan perundang-undangan. Itu luar biasa. Tapi Anda ini kan waktu tahun berapa sempat ramai itu bahwa KUHP kita hukum pakai P nggak pakai F, KUHP kita hukum kita itu peninggalan Belanda, apa betul nggak? Iya. Ini pertanyaannya. Tanya saya dong. Gimana Pak? Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht. Itu. Kalau BW apa, Kang Sony? Bergelik Wetboek. Benar, sarjana hukum. Maaf. Tadinya saya nggak mau jawab, takut disebut masih pinter. Emang pintar, waktu kuliah juga pintar. Alhamdulillah. Tapi ya itu pergaulan. Terlalu banyak hiburan. Gini Pak, gini. Itu main game maksudnya gitu tuh. Jangan sembarangan. Ngantuk ya Pak ya? Ngantuk ya. Ngantuk. Yang ngasih obat ngantuknya kan dia. Saya mana kebeli. Kita dulu soulmate. Bestie. Betul, peninggalan Belanda. Kang Haji silakan. Pertanyaan dari Kang Kodel. Iya, jadi memang kalau dilihat memang itu masih banyak sekali diwariskan dari hukum Belanda. Jadi ya ke depan itu kan sudah ada berapa kali rencana perubahan ya, revisi undang-undang KUH pidana ya. Jadi sekarang ini memang sudah harus disesuaikan dengan situasi kondisi kita sekarang. Misalnya contoh dulu mengenai denda dalam undang pidana Belanda itu kan masih hanya berapa rupiah. Kalau sekarang kan sudah nggak relevan lagi. Jadi nilai yang akan kemudian dibentuk menjadi norma hukum positif itu memang harus mencerminkan situasi kondisi sekarang. Jadi kita nggak usah takut berubah saja, sesuaikan dengan situasi kondisi sekarang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilangnya begini. Gimana? Jangan ajarkan anak-anakmu itu dengan kondisi masa lalu. Ajarkan sesuai dengan kondisi zamannya. Iya, benar sekali. Jadi Artuna dan falsafah Sunda pun sama. Orang kudu bisa hirup ngigelan zaman. Zamanan ayeuna nya igelan zaman ayeuna. Ngindung ka waktu, mi bapak ka zaman. Laukna beunang, caina herang. Tapi kalau di pesantren nggak bisa. Bisa. Kenapa? Laukna beunang,
Kiai ngambek eta pasti. Kiai ngambek. Lengin lauk. Nggak bisa. Kalau di pesantren urusan balong itu jangan diganggu gugat. Karena itu sudah Prerogatif Pak Kiai. Iya. Ikan yang lalu lalang depan pondok. Ngaji ya cuma gini aja saya tuh. Nggak bisa udah. Nggak bisa. Sudah mop gitu ya. Sikat aja gitu. Nggak bisa. Udah aja malah digidingin ikannya. Kan itu. Jauh-jauh. milik Ngeri Pak lah. Kiai itu udah ya. Iya, kalau Ya. khusus lah kalau itu falsafah itu tidak berlaku di Di pesantren ya. Laukna benang, kiaina ngamuk gitu. Kang Haji, banyak hal yang ingin ditanyain konteksnya dengan kondisi sekarang. Iya. Ya. Tapi bahwa anak muda itu kan katanya sok baong, ya kan? Di pesantren juga anak laki-laki itu baong barudak gitu kan. Ya, baong barudak. Artinya bahwa nakal itu dalam konteks tertentu mungkin sah-sah saja bagi seorang anak muda. Tapi memaknai kenakalan kemudian menjadi sebuah pemahaman pembelajaran itu kan lain ceritanya. Jangan dijawab dulu. Kita akan ketemu lagi di segmen kedua, tetap di Guar Budaya bersama Les Bumi Jawa Barat, NU Jabar Channel, Coklat Tita dan 5 Production. Kang Kodel, Kang Alek, go. Guar budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel. Cek saha Neang ilmu hese cukupku daek ngadenge cek saha neang ilmu bangga cukupku daek tatanya janji Allah kanu tolabul ilmi pasti bakal digampangkeun rezeki iwa niat dibenerkeun heula tangtu lillahi ta'ala. Amin. Amin. Mudah-mudahan semua yang kan inama amalu biniat. Ya, Niatnya harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Keun we masalah hasil nama kersaning Allah eta mah urang mah kan ikhtiar. Ikhlas tekan. geus bener di. Alhamdulillah. Orang bener ternyata Bapak ini. Kadang-kadang
kita jangan pernah berputus asa walaupun kondisi sesulit apapun. Ya. La tahnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa akan rahmat Allah. Allah. Muali bere cobaan nu berat anu teu sesuai dengan kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Takbir. Maaf. Saya ingat zaman demo. Siap nih. Jangan. Itu pun katanya. Kan saya kata guru itu juga. Saya mah tahu dari mana orang abal-abal santrinya juga santri Kalongan gini mah tahu dari mana. Ngaji ngerokok aja nggak apa-apa. Iya. Ini ada jarum coklat Ngaji. Iya, makasih. Ada coklat filter, ada kretek. Jarum saya itu rokok saya tuh jarum juga. Betul. Sahate lah. Oh, brother. Bicara masalah masa lalu. Kan tadi saya pernah cerita. Saya tuh terinspirasi sama Kang Efran ini, Kang Haji Efran bahwa kenapa dia bisa sekolah cepat. Dia cum laude dan termasuk lulusan tercepat saat itu. Dan saya harus gitu loh. Makanya saya lanjut sekolah. Kalau nggak salah saya sempat telepon Kang Haji juga waktu saya lanjut pendidikan itu. Kang saya lanjut, dia ngasih support luar biasa. Jadi inspiring itu dari beliau nih, jujur. Bukan hanya di depan, biasa aja dong. Maaf saya kelepasan. Jadi saya sama beliau yang menginspirasi. Tapi memang memaknai nakal. Kita waktu muda mereka waktu muda. Bapak mah Kan pengalaman Bapak. Pengalaman kita. Kenakalan itu dimaknainya seperti apa, Kang Haji, waktu muda? Karena bagaimanapun kita sekarang punya anak, Kang Haji. Iya kan? Gimana, Kang Haji? Jadi kita itu jangan kemudian alergi dengan kalimat nakal. Jangan alergi dengan kalimat nakal, ini saya ulangi. Jadi banyak kita kadang-kadang itu tanpa sadar bisa tahu sesuatu, mengerti sesuatu, paham sesuatu karena kita nakal. Iya benar. Iya. Dengan kenakalan itu ternyata banyak juga hal-hal yang positif. Jadi kadang-kadang kita berpikir yang sudah negatif dulu. Jadi nakal itu misal anak-anak kita yang di pondok pesantren juga harus dijelaskan. Misal ada cerita cerita tentang betapa sayangnya Rasulullah terhadap cucunya yang Hasan Husain. Yang sekali waktu pada saat sholat Rasulullah dengan sahabat-sahabat itu cucu-cucunya itu kan main di punggungnya. Iya, naik ke punggungnya. Jadi kalau umumnya sujud itu mungkin 1 atau 2 menit lah, biasa lah. Ini kan lama sujud. Sahabat Nabi itu kan kalau sebagian yang polos-polos kan sangat taat, patuh, hormat. Nggak akan pernah berani. Kalau Rasulullah nggak Allahu Akbar ya masih tetap diam. Ada salah satu sahabat yang nakal, belum ada perintah dari Rasulullah Allahu Akbar, dia berdiri karena lama. Karena kenakalan itu dia lihat ini Rasulullah tertidur atau bagaimana. Kan akhirnya dia beling lah, nakal gitu. Begitu dia lihat ternyata Rasulullah bukannya lupa, bukan tertidur karena ada cucunya. Ya itu contoh kenakalan itu kan makna nakal juga. Betul. Atau hal-hal yang lain saya di sekolah. Kadang nakal itu karena si anak ini, si santri atau si mahasiswa ini memang karena punya, kalau baterainya itu di atas rata-rata energinya. Jadi saatnya sudah harusnya sebagian kawannya sudah capek dengan segala aktivitas yang ada. Ini anak nih masih terus nggak mau diam. Dianggap ini nakal sih, nggak bisa diam, nggak bisa. Padahal energi yang tidak tersalur. Nah itu jadi aktivitas yang lebih itu ternyata kalau kita memang salurkan dengan hal-hal yang baik kan bisa menjadi hal yang positif. Jadi jangan orang tua, saya ingatkan kembali, daripada punya anak diam, terus nggak ngerti kita apa, lebih baik dia nakal dengan segala cara kita mengkanalisasi kenakalannya dia, mengarahkan, mengapingnya. Itu. Saya ingat kamu ya dulu ya. Gini aja. Ya gitu. Iya, kamu dulu waktu kecil kata bapak kamu tuh kamu gini. Pak, kalau Pak Suni nakalnya beda waktu SMP. Gimana?
pakai cermin di sini. Wah, Gini. Iya, betul. sampai kuliah itu juga. Oh, sampai kuliah. Oh, Iya. sampai kuliah. Banyak, ternyata. betul. Ya, gitu ya. Betul. Bahkan yang jadi korbannya itu adalah Dosen. itu yang di akademik. Oh. Ibu TU. Ibu Lasrida siapa namanya? Iya, betul. Bagian TU ya. Iya, Ibu Lasrida. Kalau saya ngurus perbaikan tuh dia benci kalau saya nongol itu. Anak ini gitu. Iya. Jadi nakalnya itu kan harus dimaknai dengan Ya. cara kita memaknainya. Betul, betul. Pasti ada sesuatu yang positif Ya, di balik pasti itu. ada yang positif. Nah, ini dia. Kang Haji sendiri apa sih yang membuat setiap manusia pasti punya titik balik, Iya. ya kan? Pengalaman spiritual itu adalah pengalaman yang tidak bisa diceritakan secara gamblang, betul. karena pengalaman spiritual itu adalah pengalaman batiniah. Iya. Ketika harus digambarkan, itu beyond dari imajinasi kita, tidak akan bisa tergambarkan. Tapi setidaknya ada beberapa prolog ataupun apa yang mungkin kayaknya saya harus ini deh gitu. Sekarang sudah tidak lagi di area situ gitu. Iya. Gimana? Kang? Jadi meninggalkan dunia dengan segala macam nakal itu kan menyenangkan. Iya memang. Iya. Aduh, Betul. jadi senang dengan Betul, segala betul, macam betul. ininya. Tapi di titik tertentu kan kita juga mulai tumbuh dewasa di titik Betul. tertentu. Seperti kata Kang Sony, pasti ada satu momentum dan ada satu kejadian. Iya, iya. Ini satu kejadiannya seperti ini. Orang tua kan di Palembang. Nah, sekali waktu telepon saya dipanggilnya Mac. Ya betul. Kang Sony jadi Iya. Mac. Dan itu nanti sebetulnya mau Oh, ada ngomongin ya. masalah Max itu. Iya, ada Tapi ya. nggak apa-apa saya sebutin aja bahwa Max itu salah satu juga pendiri klub motor XTC itu ya dia. Iya. Sesepuhnya lah saya. Sesepuhnya. Kuat dalam persaudaraan. Iya. Saya mah nggak ikut-ikut gitu. Sama keluarga besar juga. Sama Bapak jangan bareng gitu, bohong. Pak. Oh, iya. Saya mah Lawyer. Iya. oh iya. Kalau nggak bohong dia digugat ya. Iya. Lanjut Kang Haji. Jadi sekali waktu saya ditelepon sama papa saya, Iya, sama mama saya, Mac, tolong buatin KTP. Terus saya kasih tahu, ayah buat apa KTP? Ayah mau pergi haji katanya. Oh ya udah, itu cerita tahun 2001. Iya. Tahu kan 2021 masih Iya, nggak ngerti iya, nih. iya, iya. Pokoknya hari itu Sabtu Minggu aja terus. Senang itu Iya. party, Nggak ada main Senin, terus. nggak ada Iya, Senin. Senin, Nggak Sabtu, ada. Minggu. Every day is weekday. Every day is weekday. Iya, iya. Anak pantai aja. Iya. tuh. Iya, 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 Jadi iya. disuruh bikin KTP, saya nanya buat ngapain lagi? Ayah sama ibu mau pergi haji lagi katanya. Iya, Tapi iya. mau pergi dari Bandung. Iya. Jadi saya buatin. Saya kan tinggal di Sukaluyu. Iya, betul. Ya, tinggal di Sukaluyu. Jadi saya ke kelurahan, ke kecamatan, singkat cerita bikin KTP udah beres, segala macamnya selesai. Kemudian saya disuruh ngurus untuk pendaftaran ayah dengan ibu di Iya, sini. iya. Ya, daftar segala macam sudah beres. Nah, kemudian setelah selesai itu ikut salah satu KBIH. Nah, jadi ikut KBIH. Nah, jadi ikut manasik. Ya, Jadi saya mikir apa manasik? Iya, iya, iya. Kan kita lagi dengan kondisi lagi senang pesta gembira, ini disuruh manasik. Suruh manasik, ya, betul. Aduh. Terus ada surat dari KBIH-nya untuk datang manasik. Terus saya telepon ke ibu dengan bapak saya. Ya, ibu, ini ada undangan manasik. Oh iya. Ya udah, wakilin aja sama Max aja ke sana. Oh, kok saya? Iya. Ya udah, nanti kalau ditanya nama kamu Juni ya, ngaku Iya, iya, aja. iya. Waduh, nggak diajar nggak bohong deh. Iya, iya, iya. Karena bapak saya Juni. Tapi karena kondisinya overmah. Overmah. Wah, bahasanya. overmah tuh keterpaksaan. Iya, iya. Terpaksa. Oke. Overmah terpaksa. Jadi, tapi niatnya baik. Betul, betul. Saya datang ikut manasik. Pas saya datang ikut manasik, orang tua semua. Iya, Saya iya, kan Iya, iya. ABG. Betul. Tahun 2000 masih umur 30-an. Iya, iya. Masih lucu dan manis. Masih lucu-lucu. Masih lucu-lucunya. Iya. Iya. Cicak. Masuk ke dalam satu kegiatan manasik. Iya. Jadi diajar talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Betul. Senang saya, Bang. Iya. Oh. Labaik la syarikalah kalabaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal. Jadi senang kayak Betul. kita salawatan gitu. Betul, Ya betul. Nabi salam. Jadi senang saya ikut. Oke. Menyenangkan. Iya. Ya, sekali waktu ditanya, dipanggil di absen. Betul. Pak A, Pak B ini. Pak Juni. Iya. Oh, senang ya. Saya senang sekali lihat Iya, masih iya. muda, sudah
Sudah ada ini untuk mau pergi panggilan haji gitu ya. ya. Aduh najero hati aduh aing teh geus nipu dewe. Memberontak. Tapi pengen. Betul. Ya, di situ kan aduh. Saya begitu pulang telepon ke ibu bapak. Senang manasik tuh. Kan bener kan? Iya. Ini menyenangkan. Iya. Cerita senang nggak, Mike? Senang bu. Nanti kalau bisa besok manasik. Enggak besok, nanti diundang. 2 minggu lagi. Nggak bisa. Jadwalnya nggak nentuin sendiri. Ada orang mana? Kamu hobinya apa? Hanya hobinya manasik. Nggak ada. Nggak ada. Begitu. Nggak ada. Sekolah agama kan kurang. Lulusan sekolah Saverius. Katolik. Jadi sekali waktu sudah disiapin kelompok pembagian. Saya akhirnya ngomong di situ ke salah satu pembimbing, Pak, ini mohon maaf saya dari awal nggak terus terang. Saya sebenarnya anaknya Pak Haji Juni. Hah? Nggak apa-apa. Bukan maksud saya yang pergi haji itu papa saya, tapi papa saya itu kan di Palembang. Jadi saya diminta mewakilin biar ketemu dengan alhamdulillah. Masih nggak nyambung juga. Masih nggak nyambung pembimbing. Dia pikir ini. Akhirnya dikasih tahu di sebelah memang pendengaran agak kurang. Waktu itu Kak Haji ngomongin sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Kanan harusnya. Kalau kanan malah bablas banget sebetulnya. Akhirnya ya nyambung cerita itu akhirnya pertemuan selanjutnya orang tua datang memperkenalkan mohon maaf baru bisa bergabung dan juga terima kasih anak saya sudah bisa diterima di dalam kegiatan manasik kegiatan di KBH segala macam. Terus udah doakan biar cepet-cepet ini coba amin. Saya di situ pulang itu jadi agak rada aduh kalau bisa ya pengen bareng aja. Nggak bisa emang negara punya nenek lo apa katanya daftar dulu. Iya. Daftar dulu. Belum nunggu lagi kan daftar. Itu awalnya di situ. Tapi itulah yang itu rahasia Allah. Bagaimana seorang ibu dan seorang bapak bisa memberikan pengalaman spiritual ya kan. Kan sebenarnya bisa aja berangkat. Itu kan kersani Allah bahwa udah anaknya aja suruh. Tapi situlah itu persentuhan batiniah tuh di situ. Di situ benar sekali. Benar sekali. Alhamdulillah. Mulai kan di situ. Aduh, kalau mau pergi haji kudu disesuaikan kelakuan yang rek ibadah kan jadi tamu Allah. Walaupun sampai sekarang masih belum benar juga tapi berusaha untuk terus benar. Apalagi mau pergi haji harus ngurangin dugem kurangin, beredar kurangin, urusan yang lain-lain agak dikurangin. Jadi malu sama Allah. Ya betul. Saat itu Kang Efren tuh dugemnya berhenti, tapi di rumah dibikin studio. Lebih seru lagi gitu. Jadi tetap di rumah. Tapi minimalnya kan nggak keluar di situ, terkontrol. Nah itu titik baliknya Kang Sony. Jadi titik baliknya di situ akhirnya era kekian era. Betul. Iya era. Akhirnya kan gini. Apa ini? Segalon. Kayak galon. Cuci muka. Abda wudu. Iya itu awalnya. Dari situ akhirnya alhamdulillah syukur saya sujud syukur kalau ingat momen itu itulah yang kemudian menjadi turning point titik balik. Jadi ya walaupun tetap aja salah keliru sampai hari ini juga masih terus banyak salah. Betul. Ya. Kalau ditanya tadi itu. Ya, tapi luar biasa ini sebagai bentuk pelajaran bahwa semua orang punya cara, punya jalan dan itu rahasianya Allah untuk bagaimana kita bisa tersentuh batinnya. Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Itu yang akan memampukan. Nomor sepatu sabra. Catat nomor sabra. Opat jiji Pak. Tapi omongan dia betul. Tapi Allah belum memampukan dan belum memanggil dia. Karena Allah sangat tahu betul tentang kelayakan. Fit on proper test. Betul. Mau ujuk-ujuk saya nggak layaknya apa? Karena sesungguhnya manusia itu hanya sekedar mencari alasan agar Allah memberi gitu loh. Betul. Kamu belum punya cukup alasan untuk diberi. Tapi betul ini pengalaman saya. Pengalaman waktu kamu di Braga geletak itu mau umroh. Jadi waktu itu saya di dunia komedi ya. Saya dapat hadiahnya dengan hompilah. Jadi teman-teman udah duluan nih dari jam 7 pagi sampai jam 9 saya datang telat. Jam 9 baru datang. Pas datang terakhir mau pembagian hadiah umroh tuh. Cepat naik ke panggung. Apaan? Ini pembagian hadiah umroh. Iya naik panggung. Dapatlah aku. Kamu dapat aku hadiah umroh. Berangkat. Nggak jadi berangkat. Jadi besoknya nggak jadi berangkat. Jadi besok bukti bahwa dia belum layak.
Maksudnya gini, begitu besok mau berangkat, ayah saya meninggal. Innalillahi. Allah lebih sayang kepada bapakmu. Itu. Bukti lagi. Ini nyambung ceritanya dengan saya, Kang. Ini. Jadi pas saya mau berangkat tahun kemudian, daftar, saya berangkat, senang bahagia. Di puncak kebahagiaan, papa saya meninggal. Waduh. Tapi dia udah tahu bahwa Efran itu sudah tanggal sekian udah mau berangkat, terus malah mau selamatan dulu pulang ke Palembang. Papa saya udah ngomong, udah nanti kita kalau Efran ini kita motong kebo aja. Dia udah senang banget. Dan pada saat itu di November papa juga meninggal. Jadi wah sama ceritanya. Saya berangkatnya Januari. Jadi punya kenangan di situ. Apa? Sedih. Sama. Bisa sedih dia. Memang hidup dia menyedihkan. Gimana sih? Udah sedih malah Udah sedih. Emang saya kejam. Gak apa-apa. Saya kan orangnya menghibur. Allah kan selalu punya rencana. The best planner itu adalah mahanya itu ya memang. Santai aja gak apa-apa Kang Kodel. Mungkin tahun depan Kang Kodel bisa berangkat ke Rahmatullah ya kan. Jangan dulu dong. Ke Baitullah. Salah saya. Ke Rahmatullah. Meninggal dong. Iya benar. Tapi semua kan kita juga akan balik kan, ketemu dengan Allah. Sekarang tuh kan kita sedang innalillahi. Betul. Gitu sebetulnya. Oke. Kang Haji, saya pengen nanya urusan yang sedang kekinian. Wah, ini sedang ramai banget urusan dukun, urusan santet. Tahun 93 saya masih ingat akan dirancang, ada rancangan undang-undang KUHP yang akan memasukkan pasal-pasal santet itu tahun 93 waktu itu Kang Haji, saya masih ingat. Bahkan ada Profesor Roni Niti Baskara itu ikut bicara, Pak Permadi dan semua tahun 93. STHB pernah mengadvokasi juga sampai ke Pangandaran kemana tentang ada orang yang ditarik tangannya kiri karena ada tuduhan bahwa dia adalah dukun santet, tapi ternyata terbukti tidak. Tapi publik sudah sangat seperti itu. Nah sekarang merebak lagi dengan ada fenomena seseorang yang mengangkat-ngangkat, membongkar-bongkar, tapi ternyata gini Kang Haji, di dalam bahasa Sunda saya kemarin diskusi dengan Kang Budi Dalton bahwa orang ahli tentang sesuatu, terminologi bahasa Sunda itu disebutnya dukun. Ketika dia ahli pijat, maka disebutnya dukun pijit, dukun pijat atau dukun pesel. Ketika dia ahli dalam membantu orang melahirkan, disebutnya dukun beranak atau paraji. Nah konteks dukun itu memang tidak ada kaitannya dengan yang negatif. Iya, memang benar. Betul. Nah, ada. Sekarang dengan adanya orang yang membuka-buka seolah-olah kata-kata dukun itu menjadi negatif. Nah, sebetulnya di dalam dunia hukum sendiri Kang Haji, fenomena seperti itu kan katanya juga sulit untuk. Nah, seperti apa Kang Haji? Iya, jadi memang ini kan satu fenomena yang ada di dalam masyarakat. Betul. Yang seperti ini dan bukan hal yang baru, dari dulu juga kata Kang Sony juga sudah jadi salah satu kajian-kajian. Tapi seperti ini, sekarang ini kan kita juga jangan kemudian memukul rata dengan istilah atau definisi-definisi. Kan dukun itu kan orang yang ahli. Betul. Jadi jangan kemudian dimaknai dengan makna yang negatif. Walaupun kadang-kadang ada orang yang punya niat dalam tanda kutip yang nggak benar, kemudian mengambil nama dengan nama dukun. Ujungnya dinamain santet lagi, kan itu jadi makna yang double keliru. Nah, jadi ini juga harus kita luruskan. Jadi istilah seperti jawara itu kan dalam tradisi Banten itu kan ahli, betul. Bela diri, segala. Jadi tapi dimaknai jawara yang di terminal, kesannya kan jadi kesannya. Nah, ini harus kita luruskan. Fenomena ini harus kita luruskan agar jangan sampai itu menjadi yang menjadi stigma negatif. Bahwa seperti tadi kan, kalau dari dulu kan di budaya Sunda itu kan dukun itu kan orang yang ahli. Misalnya jawara itu orang yang ahli. Betul, ahli dan menang. Makanya ada istilah juara. Juara itu diambil dari kata apa? Jawara. Iya benar, jawara benar. Literasi dong. Iya. Sekolah lagi dong. Iya. Sekolah kamu ke SD Impres mana lah? Tahun dulu. Di dalam kenyataannya Kang Haji pernahkah menangani atau mungkin teman-teman gitu yang konteksnya dengan hal-hal seperti itu Kang Haji? Kalau saya belum pernah nangani perkara seperti itu, tapi pernah saya nanganin perkara yang hampir mirip-mirip seperti itu. Tapi belakang hari persoalan itu bisa saya selesaikan dengan musyawarah mufakat. Jadi kita kan tidak dalam posisi
menuduh seseorang tanpa didukung oleh bukti-bukti. Betul. Kan harus jelas kita cerita hukum itu kalau bahasa orang sederhana mana buktinya. Kalau nggak ada buktinya jangan kita sembarangan menuduh orang. Nah, dan itu sulit ya Kang Haji? Sulit. Saya ngirim paku ke perut Kodel. Yang gimana membuktikan saya yang ngirim? Nah itu kan bagi orang-orang praktisi hukum gimana ya cara pembuktian itu? Hukum pembuktian itu kan harus konkret, nyata, bisa dilihat. Betul. Kalau yang agak sedikit dalam tanda kutip supranatural kan agak sulit kita. Betul. Walaupun tetap jadi kajian ya. Tetap jadi kajian yang menarik dalam dunia hukum ya. Gitu Kang Kodel. Iya benar. Nah ini yang luar biasa. Saya pengen kembali menggali tentang dunia praktisi itu konteksnya dengan waris ya. Karena banyak orang Islam sendiri pun memilih hukum perdata dibanding dengan hukum waris Islam. Karena hukum waris Islam ada pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau yang perdata atau sekuler itu sama. Nah, ini yang akan saya tanyain ke Kang Haji nih. Dan termasuk juga akan saya nanya tentang apa sih sebetulnya filsafat hukum itu sebetulnya. Karena saya ingat dari salah satu filsuf bahwa hukum itu harusnya adalah the greatest happiness for the greatest number. Great happiness for kebahagiaan seluas-luasnya untuk orang sebanyak-banyaknya. Saya kayak orang bener lagi ya. Kita balik lagi di segmen ketiga sama Kang Haji Efran. Dan tetap bersama Coklat kita, Les Bumi Jawa Barat, 5 Production, NU Jabar Channel juga, Vintage Bandung. Dan Kang Alek, Kang Kodel, silakan kita ketemu di segmen ketiga. Guar budaya nepakeun rasa kapapada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel. Ayeuna geus Jumaah deui, kamari mah poe Kemis, mangkukna poe Rebo, saacana poe Salasa. Ayeuna geus Jumaah deui, wancina ngawangkong deui, bari rejeng suraseri, susuganan jadi tolabul ilmi. Pan ieu teh guar budaya nepakeun rasa kapapada jalma, ngarah urang silimika nyaah rukun sakabeh jamaah dia. Amin. Salam baktos ka seluruh saudara-saudara yang ada di PCNU Jawa Barat semuanya, di wilayah PWNU Jawa Barat ya. PCNU Tasik, Sukabumi, semua yang di Jawa Barat, termasuk mungkin juga ada yang nonton di Banten, bahkan Solo ya.
Ya. Solo, oh iya, Solo, yang di Solo beberapa pesantren di Solo, di Malang itu juga hatur nuhun, bahkan Teh Li Yulia itu di Saudi Arabia nonton Guar Budaya, hatur nuhun pisan teteh. Bagaimanapun apalah artinya apa? Combro tanpa oncom. Betul itu. Kok jadi kesel bener, Pak? Ya karena saya nggak tahu tadi mau ngomong apa. Jadi hoyo ngambil combro ya. Gimana sih? Udah enak tadi ya. Udah enak tadi ya. Enak ujungnya ke combro. Iya betul. Tadi saya mau nanya apa sama Kang Haji tadi saya di prolog. Oh iya. Gini Kang, anak justru sekarang memang diajarkan untuk menekuni dunia pengacara juga atau memang keinginan sendiri kan? Keinginan sendiri. Zahra itu jadi lawyer karena dia melihat keseharian bapaknya. Jadi saya suka diskusi. Ibunya kan juga sarjana hukum, suka tukar pikiran, berdebat dengan segala macam argumentasi. Terus kedua, Zahra itu kalau liburan, kadang-kadang karena saya kerjaan banyak di luar kota di Jakarta, liburannya ikut bapaknya. Jadi ikut bapaknya. Jadi saya sering bawa pengadilan. Ikut. Dari mulai makan di kantin pengadilan, kemudian di restoran di sebelah pengadilan, malam tutup sampai akhirnya tidur di dalam mobil, bapaknya sidang belum beres. Jadi punya banyak pengalaman yang menurut dia menyenangkan juga ya. Malah bagi dia menyenangkan. Menyenangkan saja. Jadi hal seperti dianggap bisa seperti ini ya bekerja itu. Jadi tidak terikat pada tempat yang harus bagaimana. Betul. Ada ini nggak? Ada rasa khawatir nggak bagi seorang Efran Helmi Juni dengan latar belakangnya? Kita tidak usah disebutkan, tadi sudah diceritakan. Ketika datang seorang pria ngapelin, kepikiran nggak untuk nelpon saya ngegebugin dia? Ya, ada juga sih yang seperti itu. Bener loh ya kan ya. Ya Pak, ya kita kan dulu sembrono aja kita ya dulu mau ngabul kemana? Berangkat udah brother. Sekarang boga anak AWW. Tar dulu nih gimana ya? Kerasa bro. Iya, saya pun punya anak perempuan juga gitu kan. Gimana tadi kan? kata Kang Sony ada kekhawatiran. Jadi cermin dari apa kekhawatiran? Cermin kepada diri kita sendiri. Betul. Aduh jangan sampai nanti calon suami anak tuh aduh seperti ada sisi seperti tapi trust aja lah ya. Lillahi ta'ala. Tapi di screening dulu nggak orang yang datang? Dari pandangan pertama udah langsung tahu mau cari siapa, matanya asik, beli di mana. Gawat. Dia kayaknya sebelum ngapel tuh gini dulu. Biar Insto dulu ya. Insto dulu biar cerah. Tapi sudah mulai ada lah ya. Ada. Oke. Interogasi dong. Secara nggak langsung. Ya. Jadi kan lulusan intelijen juga kan dari penampilan. Iya. Terus dilihat ngobrol tatap muka. Matanya asik deh. Tapi lepas dari itu, ya saya berserah diri aja lah Kang Sony dah. Tapi jujur Kang Haji, pasti akan keluar statement tanpa disadari tentang ancaman tapi halus kok. Saya yakin itu dengan bahasa obrolan. Tapi sebetulnya saya nangkap bahwa bapaknya ngancam aing sebenarnya mah gitu loh. Pasti keluar dong itu. Iya, dari cara saya menerima temennya anak, respon awal kelihatan ini si anak itu pasti ngerasa, aduh ini gua under pressure bapaknya ini. Cara bapaknya nerima juga gak beda. Ada juga ya. Apalagi saya dua-duanya perempuan, Pak. Sama ya, perempuan. Betul. Saya 3 kan perempuan. 3 perempuan semua. Kang Haji jujur nih, saya cerita saya seminggu yang lalu. Kan saya bangun padepokan itu yang udah jadi padepokan di depan rumah buat nongkrong, buat diskusi lah ya. Malah diisi sama anak laki-laki saya dengan gerombolannya. Ada 8 orang di situ. Saya pulang malam dibuka, lah pada tidur. Saya parno, ngapain aja. Terserah orang mau mikirnya saya orang yang posesif atau apa ya. Saya ciumin bau periksa. Iya, mulutnya kan dia lagi pada nganga tidur gini. Saya mah biarin bau sungut dia juga nggak apa-apa. Tapi saya gini-gini. 8-8-nya saya aman, nggak ada tutup lagi. Kenapa nggak calling K9 aja, biar bapaknya nggak melacaknya gitu loh. Takutnya kecium sama K9 kan jadi najis. Walaupun lebih najis bapaknya sih.
Kamu lagi pakai canine itu kan. Worry wajar ya. Iya wajar. Sampai memang sih. Saya takut perasaan agak Bu Amer nih. Kayak dia kumpul sama teman-temannya misalnya di rumah. Iya. Kadang-kadang dengan cara kita orang tua pura-pura bergabung, main selewat sambil ngeliat ini ada botol minuman atau ada ini. Iya. Ada seperti itu. Ada. Tapi tahu nggak anak kita tuh kesel kita kayak gitu. Iya. Ini ngapain sih nimbrung gitu kan? Iya, bener banget. Kan kita dulu gitu kan ya. Bapak orang naon sih nimbrung gitu kan. Saya kesel dulu tapi kok sekarang kita yang gitu. Jadi ya, orang tua tuh seperti itu memang. Iya, ya Allah maafkan saya Bapak Pak Yaya Kusmayadi. I love you Pak. Tapi saya pernah melakukan gini begitu dia datang ya. Oh ya masuk sambil ngerokok kan. Iya. Itu ke menantumu. Saya akui sih tidak selamanya saya bisa mendampingi anak perempuan saya. Iya. Tetapi kalau kamu menyakiti anak saya, sama saya pastikan sayalah orang pertama yang akan kamu temui. Gitu ya. Hey, biasa aja. Biasa aja. Padahal kisah aslinya nggak gitu. Gimana Pak? Gini. Saya kan bapaknya. Gitu. Iya. Demi Moore. Iya. Itu gitu. Tangannya. Iya. Jadi tahu. Bornya so maco enggak aslinya gini. Saya kan bapaknya ya, gitu. Makanya menantunya gini, begini. Enggak. Kang Haji, kembali ke urusan pekerjaan. Hukum waris sangat diatur betul oleh Islam. Nah, nampaknya justru perkara waris malah katanya juga paling banyak yang disidangkan itu di pengadilan agama. Problemnya apa sih sebetulnya? Bahkan ada yang bapak ngegugat ibunya gitu loh. Itu gimana Kang Haji? Ya memang kita miris ya melihat ada kejadian-kejadian ada seorang anak kemudian menggugat ibunya dalam tanda kutip soal masalah harta waris. Betul. Ini kan kadang-kadang juga memang harus ada satu edukasi yang lebih masif yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kontekstual kalau misalnya si anak itu memang dibekalin ilmu nih seperti yang kita lakukan sekarang, dia tahu persis mendudukan waris itu secara utuh. Kan kalau kita cerita kenapa sih orang kemudian lebih cenderung memilih misal hukum waris perdata saja seperti kata Kang Sony tadi karena menurut mereka dianggap lebih simpel lah ya satu sama. Kenapa secara hukum Islam tuh kayaknya ada pembedaan kok laki-laki ada 2 bagian, perempuan 1 bagian. Merasa tidak adil. Merasa tidak adil. Betul. Padahal memang ya justru itulah keadilan Allah SWT. Ya laki-laki itu kan pemimpin. Ya kan dia memang sebagai tulang punggung dengan segala macam beban yang ada. Ya wajar dia kemudian mendapatkan 2 bagian. Ar-rijalu qawwamun nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Gitu. Saya kayak ngomong bener lagi Ji. Bener lagi alhamdulillah. Jadi katanya itu pun ya waris. Jadi sisi yang lain kadang-kadang juga ya tadi memang ini harus jadi satu edukasi yang harus nyampe secara masif ke kita itu jangan pilih-pilih lah. Artinya nyangkut masalah ini kita pakai hukum ini, begitu pakai ini pakai hukum Islam ini. Kawin pakai apa? Hukum Islam. Waris pakai hukum barat. Itu gimana sih sebenarnya? Itu sudah yang terbaik yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu sudah yang terbaik. Hukum waris Islam itu udah hukum yang terbaik. Karena apa? Secara filosofis ini cerita filsafat. Kedudukan laki-laki itu kan memang lebih. Karena dia imam, pemimpin. Dan seperti seorang laki-laki dia wajib mencari rezeki, nafkah untuk keluarga, dengan kemudian dia serahkan kepada istrinya dengan segala macam perjuangan yang ada karena menunjukkan bahwa memang harus dilebihkan laki-laki untuk masalah waris. Karena bebannya pun banyak. Nah itu jadi kadang-kadang kita juga nggak boleh artinya melakukan satu pilihan-pilihan yang sesuai dengan selera kita. Kalau nikah pakai hukum Islam, giliran waris nggak mau pakai hukum Islam dengan segala argumen-argumen yang dibangun dengan segala macam kepentingan yang ada kan. Ternyambung, bodor, nggak boleh. Nggak konsisten. Inkonsistensi. Sepakat Haji. Ada stigma zaman-zaman awal masuk
ke Fakultas Hukum itu ada stigma di masyarakat yang sampai sekarang pun nempel. Bahwa menjadi pengacara itu adalah orang salah saja dibela. Ya. Nah, itu apa yang harus kita luruskan? Ya, jadi, ini juga jadi pembelajaran penting sekali di pertanyaan. Ya. Kok orang salah aja dia harus dibela? Yang kita bela itu bukan orangnya, tapi proses orang sampai pada satu jatuhnya putusan, kita pastikan hak-hak dia itu terpenuhi, kita dampingi. Jadi bukan kita membela orang yang salah, kita tetap, kalau dia salah kan tetap ada proses hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tapi menghukum orang itu dengan tingkat kesalahan itu sesuai dengan hak-hak yang ada. Kita dampingin hak-haknya. Betul. Nah, jadi bukan soal orang yang mau salah nggak salah, kalau memang dia punya hak untuk dibela harus kita bela. Yaitu prinsip hukumnya seperti itu, equality before the law. Sama semua di depan di depan hukum. Jadi apa saja sih hak-hak orang tertentu yang berhadapan dengan hukum, Kang Haji? Dia kalau memang sedang itu punya hak untuk didampingi, punya hak untuk kemudian membela diri. Kalau dalam misalnya kalau dia sudah statusnya sebagai tahanan atau proses hukum, ya punya hak untuk didatangi oleh dokter atau ditengok keluarga. Itu kan banyak nyangkut hak-hak dia. Jadi jangan sampai kita menegakkan hukum tapi dengan cara melanggar hak-haknya dia, jangan. Itu yang prinsip dasarnya. Bahkan setelah putusan inkrah pun dia tetap masih punya hak tertentu ketika menjalani hukuman Pada saat inkrah, status dia sudah sebagai narapidana, dia tetap punya hak sebagai napi, misal. Napi punya hak untuk dapat makan, pendampingan, sampai misalnya kalau udah menjalani masa 2/3 punya hak asimilasi, punya hak untuk bebas bersyarat, punya hak potongan misalnya 17 Agustusan, punya hak untuk potongan pas saat Lebaran, remisi segala macam. Itu kan hak-haknya dia. Punya hak untuk kembali menjadi warga masyarakat seutuhnya pada saat sebelum dia kembali ke masyarakat. Makanya namanya kan bukan penjara lagi, tapi adalah lembaga pemasyarakatan gitu. Makanya tidak heran ketika di lingkungan pemasyarakatan itu juga, di lingkungan masyarakat ada rumah yang enak ditinggali, dan makanya nggak heran di lingkungan lembaga pemasyarakatan pun ada kamar yang enak untuk dihuni sebetulnya. Jadi tidak salah dong, karena namanya itu kan. Iya benar. Jadi apa? Gimana? Iya kan, berarti tidak ada yang salah dari penamaan. Jika di lingkungan masyarakat ada handphone, maka di lingkungan pemasyarakatan ada juga handphone juga boleh, kan sama. Betul. Sudahlah. Bisa. Sudahlah. Yang penting banyak bersyukur. Betul. Kak Haji, waduh, sejam lebih loh kita mulai dari jam 4 sekarang 2 jam. 2 jam alhamdulillah, dan ngobrol-ngobrol. Saya perlu juga mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan adik-adik kita. Dimanapun itu, entah di pondok pesantren atau siapapun yang nonton Guar Budaya, konteksnya apapun yang ingin Kang Haji sampaikan. Tentunya kalau dalam bahasa Sundana mudah-mudahan asa sieun sampai nyeureun, yang tentunya ada sedikit yang bisa saya ambil dan pahami oleh kawan-kawan yang lainnya. Tentunya juga hal yang positif. Silakan. Terima kasih Kang Sony. Jadi namanya kita belajar itu kan tidak harus di tempat yang formal. Belajar itu di mana saja, kapan saja. Sama kegiatan Guar Budaya yang seperti ini kan menyampaikan pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan moral. Jadi khusus buat anak-anak kita, isilah hari-hari dengan yang bermanfaat. Seperti moto saya lah, tiada hari tanpa belajar. Tiap hari belajar itu dalam arti belajar yang seluas-luasnya, bukan hanya baca buku, termasuk kita seperti ini berinteraksi, bersilaturahmi, mendiskusikan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran yang berharga. Itu ngambil ilmunya seperti itu. Dan mudah-mudahan seperti tadi kata Kang Sony di awal, menjadi ilmu yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Itu. Alhamdulillah. Amin. Katampi pisan, hatur nuhun. Kang Haji Efran, sudah diganggu waktunya. Golf masih? Terus. Harusnya hari ini harus ke Eropa. Tapi karena ditelepon oleh Kang Sony Bebek, langsung berhenti pesawatnya di atas, balik lagi ke sini. Mundur. Itu pesawat keren banget Dan udah mau ke Eropa. Mundur lagi. Eropa mana coba? Toko Mas Eropa ini. Yang di Jalan Ahmad Yani. Si Cadas itu. Bapak kan golop masih ini tiap hari Pak. Apa? Golop.
Golf itu. Iya. Kalau Kang Haji kan golf. Golf banting. Iya. Kalau saya kan musyib. Tapi saya mencatat tentang tadi lagu-lagu kita pun tentang tholabul ilmi, ya kan Kang Haji barusan bahwa setiap hari pun ada proses pembelajaran, bahwa kita memang harus selalu belajar. Maka saya sempat menyimpulkan dari beberapa kitab, dari para syekh, dari para ulama yang menyampaikan bahwa sebetulnya secara kesimpulan bahwa belajar itu bisa di mana saja, dan kemudian belajar itu secara hakikat. Secara hakikatnya belajar itu tidak ada yang namanya hatam. Karena jika hatam maka Anda mati. Luar biasa. Amin. Mohon maaf Kang Haji jika saya ada yang salah. Itu murni kesalahan dari saya, karena yang benar itu adalah al-haqul, haknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya mah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, mohon dimaafkan Kang Haji. Begitupun ke jamaah Buar Budaya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya setiap Jumat jam 8 malam. Terima kasih untuk coklat kita. Terus untuk 5 Production, untuk Les Bumi Jawa Barat, Kang Dadan, hatur nuhun pisan, dan reng-rengan semuanya Les Bumi se-Jawa Barat. Dan tunggu program kita akan ziarah bersama Les Bumi. Kita akan ziarah ke makam-makam waliullah, ngalap berkahnya tentunya. Dan Vintage Bandung juga terima kasih. Kru semuanya hatur nuhun pisan. Kita ketemu di episode berikutnya. Saya Sony Bebek, Kang Alek, Kang Kodel, haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanes bade culangung heureuy sareng ajengan, niat hate arek pupulung daru masa santri kalongan. Sanes kirang hormat buku ngalap berkat brekel keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat.